10 organisasi intel terkuat di dunia. Siapa sih yang nggak tahu tentang intelijen? Intelijen itu adalah badan keamanan negara yang tersembunyi dan intelijen paling diandalkan dalam urusan keamanan dalam negeri, terutama potensi ancaman internal dan eksternal. Selain keamanan, intelijen juga bertugas mengumpulkan intelijen lainnya, melakukan berbagai bentuk spionase, memberikan masukan pada pemerintah ketika menyangkut masalah keamanan nasional, bahkan sampai melakukan pembunuhan. Daripada kalian makin penasaran, yuk langsung kita tonton video ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Yang ke-10, CSIS atau The Canadian Security Intelligence Service atau CSIS resmi berdiri pada tahun 1984. Sebelum adanya CSIS, Kanada ditangani oleh Royal Canadian Mounted Police atau RCMP. CSIS merupakan lembaga sipil yang tidak terkait kepada militer atau polisi. Agen intelijen Kanada memiliki pekerjaan di lingkup domestik serta internasional. Mereka bertugas untuk memantau dan menghadapi ancaman terhadap Kanada. Yang ke-9, ASIS, Australia. The Australian Secret Intelligence Service atau ASIS didirikan pada tahun 1952. Mereka bertanggung jawab mengumpulkan data intelijen, melakukan kegiatan kontra-intelijen, dan melakukan koordinasi dengan instansi lain di luar negeri. Pemerintah Australia baru saja mengesahkan undang-undang kontroversial untuk bekerja dengan organisasi lain seperti CIA dalam operasi paramiliter. Namun, ASIS tidak terlibat secara langsung dengan CIA. Badan intelijen ini memegang ribuan file rahasia tentang warga di negeri kanguru itu. Yang ke-8, RNAW, India. Badan Intelligence Research and Analysis Wing atau RNAW berdiri pada tahun 1968 sebagai respon terhadap kinerja intelijen negara yang miskin. Kiprahnya pada perang terakhir melawan Pakistan dan Cina, RNAW dipasang sebagai sayap kabinet federal dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen India. Baru-baru ini, RNAW telah terfokus pada tetangganya Pakistan. Selama Perang Kargil di Kashmir pada tahun 1999, RNAW mampu menggali hubungan antara intelijen Pakistan dan kelompok teroris untuk menyusup ke kelompok-kelompok militan di lembah Kashmir. RNAW juga memiliki andil besar dalam penciptaan Bangladesh pada tahun 1971. Yang ke-7, Mossad, Israel. Badan intelijen milik bangsa Yahudi Israel ini sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengumpulan informasi intelijen, kontra-terorisme, dan berbagai operasi rahasia. Mossad adalah layanan sipil dan tidak menggunakan perangkat militer. Kendati sebagian besar staf agen perusahaan telah bertugas di pasukan pertahanan Israel sebagai bagian dari sistem draft wajib negara. Sayap Mossad yang paling dikenal adalah Divisi Operasi Khusus atau lazim disebut Medsada. Medsada telah terlibat dalam beberapa aksi pembunuhan, operasi paramiliter, sabotase, dan perang psikologis pada tahun 1960. Mossad menemukan bahwa Adolf Eichmann, penjahat perang Nazi terkenal, tinggal di Argentina dengan nama Ricardo Klimt. Ia ditangkap oleh tim agen Mossad dan diselundupkan ke Israel di mana dia diadili dan akhirnya dieksekusi. Yang ke-6, BND, Jerman. The Bande Nachrichtensdienst atau BND berdiri sebelum Perang Dunia Kedua dalam rangka memata-matai Uni Soviet atau Rusia. BND bertindak sebagai sistem peringatan dini untuk memperingatkan pemerintah Jerman terhadap ancaman dari luar negeri. Bertanggung jawab berat pada pengawasan, penyadapan, dan komunikasi elektronik internasional. Salah satu prestasi mentereng BND ialah mengungkap isu-isu di Irak tentang bekas pemimpin diktatornya, Saddam Hussein. Yang ke-5, ISI, Pakistan. Pada masa Perang India-Pakistan pada tahun 1947, Pakistan mendirikan Inter-Service Intelligence atau ISI oleh pemerintah Pakistan pada tahun 1948. Sejak itu, pengaruh fungsi lembaga ini menyusut tidak sesuai dengan keinginan dan kekuasaan pemimpin Pakistan.
ISI telah secara aktif bekerja sama dengan CIA terlibat dalam kontraterorisme terhadap gerilyawan paling dikejar-kejar di dunia, Al-Qaeda, militan Taliban, dan teroris Pakistan. ISI adalah badan yang aktif menipu dan dikenal beroperasi dalam mode tak terlihat. ISI pernah menyadap komunikasi para pembunuh Presiden Pakistan, Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq pada tahun 1980 menjelang acara Parade Nasional. Komplotan pembunuh presiden itu termaksud pejabat militer berpangkat tinggi. Mereka merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintah dan menginstal sebuah pemerintahan Islam ekstrim di Pakistan. Yang keempat, DGSE, Prancis, Direction Générale de la Sécurité Extérieure atau DGSE, yakni de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage atau SDECE pada tahun 1982. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data intelijen, pencegahan deteksi, dan menemukan kegiatan spionase eksternal diarahkan terhadap kepentingan Prancis. Badan ini menyimpan profil data rahasia tingkat rendah. DGSE segera membuktikan keberadaannya pada tahun 1980 ketika mereka mengungkapkan jaringan mata-mata Soviet yang memungkinkan Uni Soviet mengumpulkan info penting tentang kemajuan teknologi Barat tanpa sepengetahuan intelijen Amerika. Jaringan mata-mata Uni Soviet adalah jaringan yang paling canggih dalam hal teknologi di Eropa dan di negeri Paman Sam. Yang ketiga, GRU, Rusia, atau Glavnoye Razvatelnoye Upravlenie atau GRU, yang artinya Direktorat Intelijen Utama, merupakan intelijen terbesar di Rusia. GRU berdiri pada tahun 1918 oleh Vladimir Lenin dan bertugas menangani semua operasi intelijen militer. Sejak saat itu, GRU telah mengambil bagian dalam kegiatan anti-nasionalis yang signifikan di Eropa Timur dan menurut mantan agen, mereka menyusup ke negara-negara besar Eropa dan Amerika Serikat. Agen GRU bahkan pernah dituduh memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Yang kedua, MI6, Inggris. MI6 atau Dinas Intelijen Rahasia atau Secret Intelligence Service dibentuk sebelum Perang Dunia ke-1. Mereka bertugas untuk menjaga dan memata-matai kegiatan pemerintah Kekaisaran Jerman. MI6 kala itu telah banyak terlibat dalam konflik besar dari abad ke-20 dan 21. Ia juga aktif berkolaborasi dengan agen-agen Amerika Serikat dengan saling berbagi info intelijen dan melaksanakan operasi rahasia. Yang pertama, Central Intelligence Agency atau CIA Amerika Serikat. Central Intelligence Agency atau CIA berdiri pada tahun 1947. Ia memiliki 3 fungsi: memperoleh dan menganalisis informasi tentang orang asing, melakukan propaganda, hubungan masyarakat, dan menggelar operasi rahasia untuk pertahanan presiden. Dulu CIA diperlukan untuk memerangi agen Uni Soviet, Komitet Gosudarственной Bezopasnosti atau KGB. Para agennya dilatih untuk membunuh, menyamar, dan melakukan interogasi. Bahkan CIA kerap melakukan berbagai eksperimen kontrol pikiran untuk mengeksplorasi memori otak, pura-pura berkepribadian ganda, pura-pura gila, atau membuat pengakuan palsu. Nah, itu dia guys 10 organisasi intel terkuat di dunia menurut Horizonpedia. Bagaimana menurutmu tentang organisasi-organisasi ini? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten video menarik lainnya.